Bis ini memang bis listrik, tapi juga tetap namanya bis, tetap dia butuh perawatan. Sebenarnya ada SOP-nya tersendiri terhadap si pengendalian terhadap banjir itu ada. Satu kali pengecasan itu dari 0 sampai ke 100 itu sekitar. Bicara mengenai bis listrik, pasti kita tidak akan lepas dari bicara mengenai teknologi dari bis listrik itu sendiri. Di samping saya ada bis listrik yang sedang parkir saat ini, dan pasti teman-teman penasaran, bis sebesar ini dari listrik berarti kan harus dicas. Seperti apa sih charging stationnya dan bagaimana chargernya dia, berapa lama dia harus dicas untuk menempuh berapa kilometer. Kita akan ketemu dengan ahlinya langsung nanti. Dan teman-teman juga pasti sudah bertanya karena podcast di Ngobrol Lingkungan sebelumnya sempat dibahas, aman nggak sih bis listrik ini ketika hujan, ketika banjir. Nah, untuk pastinya kita akan langsung ketemu dengan ahlinya, Mas Nur, yang secara teknis akan bisa bicara banyak soal bis listrik ini. Selamat sore Mas Nur. Boleh perkenalkan diri Mas Nur, dari mana dan sudah berapa lama bekerja? Ya, siap. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hozin, bisa panggil saya Mas Nur aja. Jadi saya dari 2013. Oke, gitu kan. Saya di sini sebagai workshop manager di tempat auto di VKTR ini. Seperti apa sih cas listriknya gitu? Teman-teman Ngobrol Lingkungan pasti harus punya gambaran nyatanya nih ya, gimana bis listriknya. Silakan Mas diceritain. Oke, terima kasih Pak Bondan ya, dari Greenpeace. Dari Greenpeace ya. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita berada di instalasi atau infrastruktur untuk pengecasan dari bis listrik. Jadi perkenalkan, ini adalah untuk EV1, kita sebut di sini EV1, ini adalah mesin pengecasan nomor 1. Di Mayasari ini ada 10. Kalau teman bisa lihat di sini ada 10 pengecasan. 10 charger untuk 10 berapa charger, unit yang 10 charger untuk dalam aktual seharinya itu kan 27 bis yang beroperasi. Jadi kita menganggap rasionya itu 1:3. Satu charger untuk 3 bis. Setiap malamnya. Setiap malam. Sepanjang malam ya? Sepanjang malam. Jadi charger ini sudah menggunakan DC charging. DC charging. Jadi arus yang ke sini sudah arus DC. Ini adalah tipe 2x100 kW. 2x100. Jadi di sini ada 2 gun, kita sebut 2 gun. Satu gun ini 100, satu gun ini 100. 2x100 masuk ke sini. Untuk voltasenya sendiri dia 500 sampai dengan 600 volt DC. Dan untuk satu kali pengecasan itu dari 0 sampai ke 100 itu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Dari berapa? Dari 0 ke 100. 0 ke 100% ya, itu membutuhkan waktu 90 menit. 90 menit? 1,5 jam. Karena tadi ada 2 gun ini ya? Iya. Boleh gunnya ditunjukkan nggak Mas? Gunnya kayak apa tuh biar kelihatan chargernya tuh kayak gini loh. Nah, betul. Ini ada chargernya, yang satu charger ini, gun kita sebutnya ya? Iya. Itu 100 kilowatt. 100 kilowatt. Mencas baterainya 100 kilowatt. Iya. Jadi banyakan mungkin akan dipakai di Indonesia tipe CCS2 ini. Saya pasang lagi. Jadi untuk 90 menit ya? Untuk 90 menit. Cuma aktualnya dalam sehariannya biasanya di sini beroperasi dari jam mereka keluar sekitar jam 4 pagi. Pulang itu jam 10 sampai jam 11 malam. Mereka sampai ke sini biasanya masih tersisa di 20 sampai 25%. 25%. Itu biasanya berapa kilometer tempuhnya? Itu kita bisa sampai 230 sampai 250. Ada yang sampai 250 kilo. Itu kita bisa pengecasan kalau 75% sekitar 75 menit. Itu sekitar 75 menit. Gitu kan. Berarti kalau logikanya handphone ini fast charging. Betul, fast charging. Nggak perlu lama-lama ya? Betul, nggak seperti itu. Seperti itu. Nah, itu apa lagi yang bisa diceritain? Itu sekilas tentang charger ya, sekilas charger. Terus kait dengan perawatan yang mungkin sempat tadi disampaikan juga. Jadi bis ini memang bis listrik, tapi juga tetap namanya bis, tetap dia butuh perawatan. Tetapi konsepnya tidak seribet seperti bis bakar. Di sini ada, ini kan listriknya pasti otomatis dalamnya berbeda dengan bis biasa. Ya, betul. Di dalamnya berbeda dengan bis bakar. Tetap ada perawatan. Kalau di kita sendiri ini ada perawatan yang harian. Hari ini tuh lebih banyak ke pengecekan aja. Ketika unit datang kita cek setelah habis operasi itu ada rusak, ada keluar apa dari penumpang. Terus kemudian kita cek level pendinginnya, coolernya, itu kan. AC ada bermasalah atau enggak, itu lebih ke situ. Terus kemudian kita ada pengecekan mingguan, weekly. Itu masuk ke dalam kolong, kita cek bagian kolong itu seperti apa. Gitu kan. Habis itu baru perawatan berkala. Ada yang 5.000, ada 15.000, ada 30.000, seperti itu. Terus tadi nggak pakai oli, nggak pakai itu berbeda ya? Gini, kalau dikatakan ada oli,
kita biasanya barang berputar, Ya. pasti akan ada oli. Kenapa? Betul. Karena Pelumas. untuk melumasin biar tidak mudah terjadi keausan. Jadi di sini itu kalau boleh saya tunjukkan, di sini itu Oke. ini adalah roda belakang. Di sini itu selain ada roda, di sini ada gear reducer. Ada gear reducer, dia langsung drive dengan motor. Drive Langsung ke motornya motornya. dia langsung terkopel. Jadi untuk tipe 2WD ini, dia drive motornya ada dua, langsung di gearnya. Drive motor sebelah kanan dan drive motor sebelah. Oke. Dan drive motor itu kan dia butuh reducer ke si ban. Nah, di situ ada namanya ada oli lah, di sini ada oli Oke, pelumas. pelumas Tapi untuk kuantitinya ban. hanya sedikit aja, sekitar 4 liter. Gitu, 4 liter. Ini di sini ada oli untuk si gear. Kemudian ada oli untuk power steering di depan. Karena power steering kita sudah menggunakan electro hydraulic power steering. Gitu kan, Ya. biar ringan ya. Lebih ringan, kemudian. ya. Nah, itu kan pakai oli juga. Ada oli power steering. Itu kalau oli. Terus kalau bicara fluida yang lain, ada pendingin, fluida pendingin. Kita sebutnya coolant. Coolant-nya, oke. Coolant itu dia buat mendinginkan si motor, equipment high voltage. Ya. Itu ada pendingin. Dan juga untuk pendinginan si baterai. Kita sebutkan seperti itu. Nah, bicara baterai, kalau mobil biasa atau bus biasa kan ada baterai untuk akinya. Betul. Nah, ini baterai ada aki juga nggak ada mobil berarti? Di sini ada dua tipe baterai ya. Iya. Ada low voltage baterai, ada high voltage baterai. Low voltage baterai itu baterai yang atau kita sebutkan kayak aki kendaraan Biasa. biasa. 12 volt 2 unit. Jadi di total 24. Itu untuk low voltage-nya. Biasanya dipakai untuk Dia biasanya kita pakai untuk lampu-lampu Lampu-lampu. interior kayak gitu. Selain untuk lampu interior, dia juga sebagai trigger untuk membuka high voltage-nya. Kalau si low voltage-nya ini low atau mati, high voltage-nya nggak akan bisa jalan. Itu. sekali pengisian dia akan mengisi semuanya, low Iya, atau itunya. betul, gitu. Dan di dashboard itu ada indikator baterainya berapa, 27, berapa volt gitu kan. Kalau di bawah itu dia akan turun, akan mengindikasikan low voltage baterainya sudah low, dan itu akan berakibat terhadap si high voltage-nya juga. Makanya si low voltage-nya juga harus di-maintain. Nah, pas sekarang lagi ngecas posisinya nih ya. Ya. Saya dengar suara ada dengungan. Ini dengungan apa, Mas? Bisnya atau chargernya Oh. nih? Ada. Kalau gitu. posisi ngecas, Iya. ini dari si charger. Selama proses pengecasan, si charging ini kan mengeluarkan arus dan daya. Iya. Otomatis ada panas di sini. Oke, ada hitnya Nah, ya. di ada dalamnya heat. ya. Nah, heatnya itu dia harus dibuang. Ketika tidak dibuang itu akan berakibat si charger ini kan Overheat panas. nanti. Overheat. Panasan. Si charger ini sudah dilengkapi dengan temperatur sensor, jadi dia bisa ngasih tahu kalau oh ini overheat, dia bisa ngasih tahu. Makanya tadi ada namanya exhaust buat ngebuang. Oh, Makanya tadi yang bunyi itu exhaustnya, Betul, ada kipas exhaustnya. exhaustnya, Betul, dengung. Jadi kipas. dia aman ketika overheat, dia akan Ya. otomatis mati sendiri. Ya, betul. Satu lagi kalau ini proses pengecasan, selain dari suara dari sini, nanti ada suara dari bis. Dari bis itu dari si pendingin baterainya sebenarnya. Oh, ada lagi Gitu. pendingin Betul. baterainya. Makanya tadi ada dengungan nih, dari Ya. mana? Dari baterainya atau bis atau si charger? Dua-duanya sebenarnya, juga Pak. bunyi ya. Iya. Tergantung dia lagi Betul. mendinginkan yang mana ya. Iya, karena sih Oke. ketika ini daya masuk si baterai juga perlu didinginkan. Tadi kan ada Ya. pendingin baterai. Dia akan automatically karena terintegrasi dengan AC akan automatically hidup AC-nya. Hidup Tanpa AC. kita hidupkan dia akan otomatis. Nah, ini listrik dan Jakarta ada 2 musim nih, Betul. hujan, musim kemarau. Iya, iya. Nah, kalau musim hujan aman nggak sih? Terus kalau banjir gimana? Bis ini kira-kira aman nggak? Itu banyak ditanya tuh sama Betul, ya sih. pendengar nih. Ini gimana, Mas? Iya, iya, Ceritanya, itu Mas. memang jadi tantangan tersendiri di Iya. Jakarta, dan artinya bis-bis yang secara umum juga sama seperti Pasti itu harapannya. punya tantangan Cuma yang sama. secara umum regulasinya hampir sama dengan bis bakar ya. Mereka kan mungkin yang diperbolehkan itu setengah ban. Oke. Gitu kan. Di kita juga sama. Oke, Tapi jadi- sebelum ke sana kita akan bicara bahwa si high voltage atau komponen di bis ini, kalau kita bicara mungkin kalau teknologi kan ada equipment elektronik yang bisa dicelupkan ke Ya. air dan itu aman. Betul. Ya. Di sini sebenarnya sudah masuk ke kategori seperti itu. Oke, jadi dia udah Secara ada IP, IP-nya ya. indeks betul. proteksinya sudah 69. IP 69. Nah, jadi dia sudah aman ketika terselupkan di air. High voltage-nya sudah aman. Secara keamanan seperti itu. Jadi ketika dia terendam air, dia aman. Gitu. Kan di pengetesan seperti itu. Kalau di kita ini kan menggunakan air suspension ya. Dia bisa dinaikkan dulu ke titik maksimal. Oke, jadi ini sebenarnya bis. Iya, posisi ini bisa sekarang ini posisi lebih bisa naik turun, lagi. bisa naik lagi, betul. Jadi kalau Nah, ketika ada air tinggi, dia akan bisa iya, naik si, lagi. si suspensinya. pramudi tahu nih aware, oh ada air tinggi, dinaikkan dulu sama dia. Oke. Ya, gitu. Terus Untuk kemudian mencegah
Air Mencegah masuk biar segala air. macam dinaikin ya. Kalau secara standar ya dia setengah ban atau 30 cm yang diperbolehkan. Perbolehkan. Ya, dengan kecepatan 5 km. 5 km. Seperti itu. Oke, berarti Secara general umum aman, ya. aman sebenarnya kalau Betul. kena hujan deras gitu. Jakarta kan Iya, suka deras, betul. terus banjir ya, genangan Iya. itu lumayan aman ya. Iya. Tapi jangan banjir yang Betul. Ada sebenarnya ada SOP-nya tersendiri terhadap Oke. si pengendalian terhadap banjir itu ada sendiri. Oke, si pramudinya udah punya ini ya. Iya. Dan secara produk ini juga sudah diuji di sana. Kalau ini tuh harus lewatin banjir itu seperti apa, ini sudah masuk ke sana. Oke. Kayak gitu. Diuji ke sebanjir berapa meter? 1 meter? Sampai tenggelam. Sampai tenggelam Iya, semua. sampai itu. Masih aman jalan Masih ya? aman. Berarti begitu pendengar, pemirsa, banjir aman dan ini teknologi yang fast charging, 1 jam itu bisa penuh untuk 230 km dan sudah banyak teknologi yang bisa diaplikasikan untuk dia di sini terhindar dari banjir dan menghindari korsleting dan segala macam. Dan pastinya aman. Lagi-lagi satu hal yang perlu disampaikan, bis listrik sudah beroperasi di Jakarta sejak 2022 kemarin dan kita tinggal menikmatinya sebagai bentuk partisipasi kita menggunakan transportasi umum dan berpartisipasi dalam mengurangi emisi di Jakarta. Saya dengan Emi Suhartati, biasa dipanggil Mao, bergabung dengan Transjakarta dari 2006. Jadi dari awal, dari pembukaan koridor 2 dan koridor 3 Pulau Gadung Kalideres. Jadi perbedaannya lumayan banyak ya, signifikan gitu. Kalau yang listrik yang saya coba ini, itu ramah lingkungan. Terus juga tidak polusi, juga tidak polusi suara dan polusi udara. Cukup tenang bawanya, begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang berpapasan sama saya, cuma bilang tolong dinyalain mobilnya gitu. Jadi tanpa suara itu, gitu. Jadi lebih nyaman, itu aja. Kalau yang solar mungkin ya agak banyak polusi. Terus juga kalau misalnya suaranya juga lumayan mengganggu gitu. Kalau misalnya knalpotnya seperti itu, lebih nyaman, lebih aman lah ya, gitu. Harapan saya sih, kalau bisa nanti ke depannya Indonesia itu berbasisnya ke listrik ya, karena ramah lingkungan. Jadi tidak menimbulkan emisi yang cukup berat di Jakarta yang makin banyak kendaraannya per tahun. Jadi diharapkan pelanggan-pelanggan Transjakarta beralih ke moda transportasi umum seperti ini, dan kami makin meningkatkan kualitasnya. Dan mungkin orang-orang semua yang ada di Jakarta, saya inginnya semua ingin menikmatilah transportasi di Jakarta, karena kalau misalnya khususnya semuanya jet pribadi semua, kapasitas jalan yang ada di Jakarta sudah nggak mampu untuk menampung mobil pribadi atau motor pribadi. Jadi bisa diharapkan kita mendapatkan kenyamanan bersama di jalan dengan fasilitas Transjakarta yang sudah dilengkapi fasilitas-fasilitas yang cukup memadai. Begitu. Jadi saya harapkan ke depannya warga Jakarta bisa menikmati jalanan, udara yang baik, dengan kualitas pelayanan juga yang baik. Seperti itu. Sobat Lingkungan, itu tadi review mengenai charging bus listrik dan wawancara eksklusif pramudi bus listrik mengenai pengalaman berkendara menggunakan bus listrik. Nah, kalian tertarik nggak sih bagaimana prospek bus listrik ini ke depannya? Dan euforia di masyarakat sebenarnya sekarang melirik justru kepada mobil pribadi untuk kendaraan listrik. Tapi seharusnya itu dialihkan kepada bus listrik. Kenapa? Karena bus listrik pastinya solusi nyata untuk pengurangan emisi dan tidak menyebabkan macet. Bayangkan kalau seluruh jalan Jakarta diganti menjadi kendaraan listrik
pribadi, tentunya macet di Jakarta tidak akan terselesaikan. Untuk tahu lebih dalam, kita langsung simak saja podcast dan vlog ini, bagaimana Transjakarta dan DKI Jakarta memperbanyak bis listriknya, termasuk juga charging stationnya dan upaya menyediakan listrik untuk bis listrik ini.